Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan pembuatan soal AKM jenjang SD yang berbahagia. Alhamdulillah masih semangat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua masih semangat sampai di sini dan sampai akhir pertemuan nanti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan soal-soal numerasi ataupun literasi matematis. Langsung saja kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari literasi matematis tersebut. Kompetensinya ataupun pada literasi ini lebih kepada domain atau konten yang menjadi pembahasan, yaitu ada bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Pada bilangan ada representasi, memahami bilangan bulat, desimal, posisi bilangan desimal, dan lain sebagainya. Untuk sifat urutan itu mengurutkan beberapa bilangan. Selanjutnya untuk operasi itu menghitung hasil kabataku, sebuah pecahan atau bilangan desimal. Begitu juga operasi pada bilangan bulat negatif. Untuk jenjang domain geometri dan pengukuran, kompetensinya adalah geometri, menghitung luas bangun datar. Selanjutnya limas, kerucut, dan bola. Ini adalah jenjang di level 3. Untuk pengukurannya, mengenal dan menggunakan satuan kecepatan dan debit. Untuk domain aljabar, itu ada persamaan dan pertaksamaan sederhana, yaitu menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Misalnya 2x plus 3 sama dengan 7, seperti itu. Selanjutnya, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan. Itu menentukan suku ke n pada pola bilangan sederhana. Lalu menggunakan aljabarnya adalah rasio dan proporsi, seperti skala. Domain data dan ketidakpastian itu membahas mengenai data dan representasinya, seperti membaca informasi dari data yang disajikan, termasuk pengumpulan data dan cara penyajiannya. Di sini ada tingkatan kemampuan numerasi yang harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan soal, karena kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika itu merupakan bagian dari numerasi. Gunanya apa? Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu. Seperti jika level yang masih rendah 50 tambah 25, hanya seperti itu jenis permasalahan yang diberikan. Semakin meningkat, petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Nah, ini pada tingkatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang lebih tinggi lagi, permasalahannya lebih kompleks. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 tambah 25. Namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Nah, ini menguji tingkat berpikir kritis siswa, tetapi juga harus dibarengi dengan literasi yang mumpuni. Karena kemampuan matematika yang bagus pun tidak banyak bermanfaat jika tidak mampu membaca permasalahan-permasalahan yang disajikan dalam bentuk informasi.
Begitu juga tingkatan yang selanjutnya semakin kompleks dan semakin sulit. Contoh soal numerasi jenjang SD. Di sini ada beberapa soal yang nantinya Bapak Ibu bisa memilih untuk menjawab soal-soal yang disajikan ini, dan menjawabnya tergantung ataupun terserah dari Bapak Ibu ingin menjawab berapa soal. Intinya pada pertemuan kali ini kita menyelesaikan persoalan-persoalan. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran Bapak Ibu nantinya ketika akan merancang sebuah soal. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti silahkan Bapak Ibu sampaikan pada kolom komentar, kita berdiskusi mengenai soal-soal apa yang sudah Bapak Ibu jawab, seperti itu. Berikut ini domainnya adalah bilangan dengan subdomain representasi. Konteksnya adalah sosial budaya. Untuk rincian kompetensi memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Seperti ini soalnya, nanti silahkan dibaca mengenai gaya hidup di daerah pantai. Ada peselancar, ya, para layang, ada yang berenang tentunya, mungkin ada penyelam juga, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh soal yang merupakan soal dengan konteks sosial budaya. Jadi tetap ada stimulus berbentuk kemampuan literasi yang diperlukan untuk memahami soal seperti ini. Selanjutnya dari persoalan tadi, ini adalah pernyataan yang harus dipilih oleh siswa, manakah yang benar antara jarak Ahmad dan Zaki misalnya, atau posisi Wulan jika dianalogikan dalam garis bilangan, begitu juga posisi Ahmad dan yang lain sebagainya. Siswa akan memilih mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Selanjutnya, domainnya adalah bilangan dengan subdomain atau subkompetensi itu sifat urutan. Kita bisa ambil dari tabel yang telah disiapkan di atas, dan konteksnya adalah personal, yaitu rincian kompetensinya mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Berikut adalah soal nomor 2 mengenai nilai harian dari 5 orang siswa. Nilainya seperti ini. Ada Abdul, ada Rahim, Anita, Hamid, dan Sahid. Nah, di sini setelah membaca data berupa nilai yang disajikan berbentuk tabel, siswa diminta untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pengetahuannya. Jadi manakah pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Selanjutnya yang ketiga, domainnya adalah geometri dan pengukuran dengan konteks personal serta mengenal dan menggunakan satuan volume. Seperti ini, ada permasalahan gayung dan 4 gelas. Di sini pertanyaannya berbentuk jawaban singkat. Siswa akan menjawab dengan jawaban singkat. Selanjutnya subdomainnya adalah sifat urutan, yaitu menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan, desimal, termasuk menghitung kuadrat dan kubik dari sebuah bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma, serta pada operasi bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Nah, ini contoh persoalan dengan menggunakan bilangan desimal. Sebenarnya
persoalan yang sederhana, namun kita bisa menyajikan dengan sesuatu yang memicu rasa ingin tahu siswa. Seperti ini. Terdapat bambu dengan ukuran sekian meter, ingin dipotong menjadi 6 potong. Yang menjadi pembahasan di sini adalah memotongnya dengan memotong yang sesungguhnya, begitu. Nah, ini pertanyaan berbentuk jawaban singkat. Selanjutnya, domainnya aljabar, subdomainnya relasi dan fungsi, dengan rincian kompetensinya, menentukan suku ke N pada suatu bilangan sederhana. Ini contoh yang bisa kita sajikan seperti ini. Menentukan suku ke N pada pola bilangan sederhana. Disajikan gambar berbentuk kancing baju dengan pola tertentu. Diminta siswa untuk mencermati pola ini dan berusaha mencari jalan penyelesaian dari pertanyaan yang diberikan. Apa pertanyaan yang diberikan? Ternyata yang ditanya adalah pola ke-8 pada deretan gambar di atas. Nah, di sini mana yang benar dari 3 permasalahan berikut. Seperti ini. Selanjutnya, geometri dan pengukuran dengan konteksnya sosial budaya, menghitung luas bangun datar. Disajikan sebuah permasalahan berbentuk gambar kolam renang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas seluruh keramik di sekeliling kolam renang tersebut adalah, nah seperti itu. Berapa luas seluruh keramiknya. Selanjutnya membahas mengenai aljabar, persamaan dan pertaksamaan. Di sini rincian kompetensinya adalah aljabar yang sederhana, yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Namun dalam pembahasan soal-soal numerasi ini diusahakan tidak memperkenalkan rumus-rumus tertentu. Biasakan siswa untuk dapat menyelesaikan dengan cara yang seluas-luasnya, dengan caranya sendiri, dan tentu mereka akan semakin teringat ketika mampu menyelesaikan dengan cara sendiri. Mereka akan semakin antusias. Jadi penyelesaiannya meminimalisir proses menghafal. Jadi proses menghafal itu diminimalisir dengan pemberian soal-soal yang menarik, tentunya seperti itu. Ini contoh soalnya mengenai permasalahan seekor katak. Sebenarnya konteks-konteks ini tidak harus selalu sesuatu yang nyata, karena bisa kita ambil dari konteks fiksi juga, hayalan, dan lain sebagainya. Namun dapat ataupun perlu diselesaikan dengan penyelesaian matematis seperti itu. Di sini ada seekor katak terjatuh ke sumur, lalu memanjat pada siangnya, pada malam harinya merosot 4 meter. Kan sebenarnya ini apakah ini harus menjadi masalah bagi siswa seperti itu. Tetapi perlu disajikan untuk menarik keingintahuan siswa lebih dalam mengenai persoalan matematika. Selanjutnya, geometri dan pengukuran. Mengenal bangun geometri segitiga kompleks. Nah, ini sebenarnya tidak terdapat pada level 3, namun saya sajikan saja contoh soal juga yang merangsang siswa untuk berpikir kritis dan matematis. Seperti ini, teka-teki segitiga. Anak-anak misalnya seperti itu. Mari kita hitung ada berapa banyak segitiga yang mungkin dari gambar berikut.
Kira-kira anak memaknai segitiga itu seperti apa? Jadi kita sajikan sebuah permasalahan dan biarkan mereka menerima konflik dalam pikirannya terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita beri kebebasan dan nantinya tentunya kita pun memberikan apresiasi atas jawaban siswa ataupun nanti alasan-alasan siswa atas permasalahan yang telah kita berikan. Bisa jadi mereka cara berpikirnya berbeda dengan temannya tapi memiliki jawaban yang logis. Itu yang perlu kita tumbuhkan dalam pembelajaran. Permasalahan yang selanjutnya membahas mengenai bilangan dengan sifat urutan dan konteksnya personal, yaitu mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Nah, di sini mengetahui posisi pecahan pada garis bilangan, mana yang terbesar, mana yang terkecil, namun disajikan dengan bentuk soal cerita. Ada Budi, Dinda, selanjutnya Ade, dan Yuda. Yang ditanya adalah urutan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan adalah mana yang benar pada pilihan jawaban di bawah ini. Persoalan selanjutnya menentukan suku ke N pada pola bilangan sederhana. Sini ada contoh menyusun ubin pada sebuah halaman misalnya atau konblok, mungkin bisa kita bahasakan seperti itu, dengan susunan seperti ini. Susunan pertama seperti ini, susunan kedua seperti ini. Dan kita akan menguji daya penalaran siswa. Susunan keempat, kira-kira ada berapa ubin berwarna merah? Nah, ini kan susunan pertama, ini susunan kedua. Bayangkan siswa agar menggambarkan permasalahan itu mungkin dalam bentuk coretan ataupun hitungan tangan dan lain sebagainya. Biarkan siswa berkreasi dan menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini. Pada susunan keempat ada berapa ubin merah? Pada susunan kelima ada berapa ubin hitam? Mungkin ada anak yang cepat menemukan pola dari ubin-ubin ini. Mungkin ada yang membuat manual, menggambarkan secara manual, atau mungkin pada kemampuan yang lebih sederhana, dia benar-benar menggambar warna merah ini. Nah, dan warna hitam. Bagi yang lebih tinggi mungkin cukup memberi kode M atau H dan lain sebagainya. Atau mungkin langsung bisa membayangkan. Itu adalah level kemampuan siswa yang bisa kita ukur. Selanjutnya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan ataupun soal yang tadi telah disajikan. Mungkin ada sekitar 10 soal yang mungkin bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian untuk mulai membayangkan kira-kira seperti apa atau bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mulai mencoba membuat permasalahan matematis yang akan menarik perhatian siswa dan juga tetap tidak menghilangkan esensi dari soal tersebut. Meskipun mungkin soal ini tidak biasa atau soal non rutin dalam matematis, namun tetap mengacu pada kompetensi dan subkompetensi pada AKM yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan nantinya berkreasi untuk menyajikan soal, itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Namun pada pertemuan ini kami
Persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mencoba menjawab. Silahkan mau menjawab soal nomor berapa dan nanti kita diskusikan dalam grup secara bersama-sama. Yang mana soal-soal ini juga akan kita bahas pada pertemuan terakhir, yaitu membahas pembahasan soal literasi dan numerasi serta pemberian skor pada soal tersebut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.